Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga perantau berbicara mengenai tentang pencoblosan pemilu tanggal 14 Februari. Untuk tahun ini katanya warga perantau tidak bisa memilih atau mencoblos di mana tempat domisili dia bertinggal. Sedangkan saya browsing boleh dengan surat dari kerja maupun dan lain-lain. Tapi tadi saya barusan menanyakan ke petugas TPS. Ternyata warga perantau atau yang tidak punya KTP asli di perantauan itu tidak bisa mencoblos, dan untuk tahun ini harus mencoblos di TPS alamat KTP tertentu. Dengan adanya seperti itu, saya yakin ribuan perantau akan golput, tapi bukan dari hati nurani. Golput karena tidak ada akses yang memfasilitasi para perantau untuk memilih haknya. Tapi anehnya, kenapa di perantau luar negeri kok bisa disediakan TPS untuk mencoblos di luar negeri, sedangkan di perantau dalam negeri, di kota-kota besar di dalam negeri, tapi tidak disediakan untuk fasilitas mencoblos para perantau. Sangat disayangkan ya, karena pemilu sebelumnya kita bisa mencoblos dengan hanya membawa bukti KTP asli, datang ke TPS dan bisa mencoblos. Tapi sekarang kenapa tidak bisa? Mohon pencerahannya untuk semua petugas terkait penyelenggara pemilu tahun 2024. Mohon agar memfasilitasi atau mempermudah para warganya untuk memilih, untuk memberikan hak suara untuk setiap masing-masing paslon. Karena kalau sama sekali tidak diperbolehkan untuk warga perantau mencoblos di tempat lokasi atau domisili bekerja maupun mencari nafkah, saya yakin ribuan warga terpaksa tidak bisa menyuarakan suara hatinya, karena nggak mau memilih bukan karena dari hati, tapi karena dari fasilitasnya sendiri itu tidak diadakan atau tidak bisa, nggak seperti pemilu tahun yang sebelumnya. Sekarang kita bukan permasalahan hitung-hitungan nominal, kita harus pulang dulu terus ke kampung halaman kita untuk nyoblos. Itu bukan hal seperti itu yang kita beratkan, bukan. Ya mungkin saya pribadi 4 orang kalau misalkan naik travel, 1 orang 250, 4 orang itu 1 juta, bolak-balik 2 juta itu buat transportnya doang. Tapi saya yakin bukan hanya karena itunya ya, tapi karena dari segi waktu, anak sekolah yang sekolah di sini harus bolos dan lain-lain, kerjaan harus bolos dan lain-lain, itu sangat memberatkan, bukan hanya dari segi ongkos, tapi dari segi waktu dan lain-lain. Dan mungkin yang saya heran tuh kenapa tidak dipermudah untuk perantau dalam negeri untuk memilih aspirasinya, untuk memilih calon presiden di masing-masing hati pribadi kita. Itu yang saya sangat sebenarnya saya sangat menunggu dari bulan-bulan yang lalu, kok nggak ada survei maupun nggak ada petugas yang datang. Nggak kayak dulu kan ada 2 bulan sebelumnya atau sebulan sebelumnya itu ada
yang sensus penduduk namanya. Yang penting kita istilahnya dapat surat domisili dari RT RW setempat dan KTP-nya KTP asli. Kita cukup membawa dengan KTP, kita bisa mencoblos dan menyuarakan apa pilihan kita. Tapi untuk tahun ini itu sangat disayangkan. Entah itu dari penyelenggara pemilunya sendiri, peraturannya memang tidak dibolehkan atau tidak ada solusi yang lebih baik, atau memang dari TPS-TPS di mana tempat TPS diselenggarakan. Itu saya nggak tahu. Karena yang jelas tadi saya menanyakan ke petugas TPS atau ketua TPS setempat itu untuk yang bukan KTP DKI tidak bisa memilih di sini di DKI, harus pulang dulu, maupun tadi disarankan untuk meminta atau membawa undangan pemilu dari kampung terus dibawa ke Jakarta. Itu sangat lucu sekali ya. Bukannya kita udah eranya digitalisasi, mempermudah urusan-urusan yang hal-hal seperti itu. Dan toh tahun pemilu yang lalu bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Itu ada apa? Kan seperti itu. Sebenarnya bukan permasalahan dari segi mekanisme. Saya yakin apapun caranya pasti ada jalan yang terbaik untuk warganya dan mempermudah untuk warganya. Karena di luar negeri pun bisa mencoblos di tempat masing-masing. Kenapa di dalam negeri yang perantauan itu tidak dipikirkan sedetil itu gitu. Yang saya sangatkan seperti itu. Mohon untuk pihak-pihak terkait, penyelenggara pemilu, harap memberikan solusi, karena saya melihat di sosial media itu sosialisasi untuk hal-hal yang seperti itu tuh nggak ada. Yang ada hanya satu paslon dan paslon yang lain saling sindir dan lain-lain. Tapi untuk dari Bawaslu sendiri yang mengarahkan, yang memberikan arahan untuk pencoblosan seperti apa, itu malah saya nggak menerima di sosial media. Nggak ada berita-berita atau istilah info yang seperti itu ya. Makanya saya lagi selalu coba cari browsing di sosial media ya. Beberapa ada yang mengatakan harus membawa surat undangan yang dari alamat KTP asli, ada yang bisa mendaftar secara online untuk ya hal-hal semacam itu. Apa ya bukannya sulit, memang nggak sulit, cuman yang saya sayangkan kenapa nggak dipermudah lebih mudah. Sedangkan orang perantauan itu nggak semua itu jenius mau mempunyai gadget yang bagus atau HP yang bisa mengakses hal-hal seperti itu. Banyak juga istilahnya kayak bangunan yang istilahnya mungkin belum mampu untuk membeli HP yang bagus, dan kayak saya pribadi yang istilahnya belum pengalaman tentang fasilitas-fasilitas itu harus mencari kemana, kan menyulitkan kita gitu. Seandainya kalau misalkan dipermudah seperti pemilu-pemilu sebelumnya, hanya istilahnya membawa domisili maupun membawa KTP asli untuk ke TPS dan mencoblos calon wakil presiden yang kita yakini, itu akan jauh lebih baik. Tapi kalau seandainya sama sekali warga perantau dimanapun berada di dalam negeri ini khususnya tidak boleh memilih atau mencoblos di domisili masing-masing warga yang tinggal untuk merantau, saya yakin ribuan warga tidak bisa mencoblos bukan karena dari hati nurani, tapi dari segi mekanisme yang ada. Seperti itu.